up. In the morning it flourisheth and groweth up. Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini. Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu. Intro, silahkan. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Glass House. Film ini merupakan film bergenre krim drama misteri yang telah rilis di tahun 2001 dan disutradarai oleh Daniel Stackham dan ditulis oleh Wesley Strick. Film ini dibintangi oleh Diana Lane sebagai Erin Glass, Lily Sobieski sebagai Ruby Baker, Trevor Morgan sebagai Red Baker, Stellan Skarsgård sebagai Terry Glass. Menceritakan tentang seorang gadis remaja yang berusia 16 tahun bernama Ruby Baker, serta saudara laki-lakinya yang berusia 11 tahun bernama Red Baker, yang harus kehilangan orang tuanya akibat kecelakaan mobil. Kemudian ia diadopsi oleh pasangan suami istri asal Malibu. Namun ternyata mereka bukanlah seorang yang peduli, tidak seperti tampak kelihatannya. Adegan diawali dengan 4 orang gadis remaja yang menonton sebuah film sadis di bioskop. Mereka melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tua mereka yang tampaknya mereka cukup sering melakukannya, dan selalu berhasil pulang tanpa ketahuan oleh orang tua mereka masing-masing. Seperti malam biasanya, mereka kembali mencuri-curi waktu menghabiskan malam bersama sambil merokok dan ngebut-ngebutan di jalan. Setelah puas, Ruby kembali ke rumah dan melihat mobil polisi parkir di depan rumahnya. Ia mengira orang tuanya memanggil polisi karena dia dianggap hilang. Namun ternyata polisi datang untuk mengabarkan jika orang tuanya telah tewas karena kecelakaan mobil. Mendengar berita itu, ia pingsan seketika. Keesokan harinya ada acara pemakaman di gereja untuk orang tua mereka, yang juga dihadiri oleh sepasang suami istri yang merupakan tetangga dan rekan kerja orang tua mereka, yaitu keluarga Glass. Termasuk juga paman mereka, Jack, adik ibunya. Pamannya menawarkan bantuan untuk Ruby dan adiknya, namun Rudy menolaknya. Ruby lalu bertemu dengan pengacara keluarga mereka yang bernama Alvin. Dia mengatakan kalau Ruby dan adiknya mendapat harta warisan yang cukup banyak dan bahwa orang tuanya sudah menuliskan di surat wasiat kalau setelah mereka meninggal, Ruby dan adiknya akan diasuh oleh keluarga Glass. Ruby sendiri merasa perhatian yang diberikan oleh keluarga Glass lebih tulus. Maka mereka pun pindah ke rumah mewah keluarga Glass yang berukuran besar di Malibu. Ruby dan adiknya terkagum-kagum melihat indahnya rumah mewah itu yang sebagian besar terbuat dari kaca. Di situ juga mereka berkenalan dengan Vicky, pembantu rumah itu. Namun anehnya dengan rumah sebesar itu, Ruby dan Red harus tidur di kamar yang sama yang berukuran kecil. Namun ada masalah ketika menu makan malam yang dibuatkan oleh Nyonya Glass ternyata tak sesuai selera mereka. Mereka akhirnya memesan pizza. Ketika akan tidur, Ruby pun bertengkar dengan adiknya yang tak mau tidur dengan lampu menyala. Ruby masuk ke sekolah yang baru, yang sama sekali berbeda dengan sekolahnya yang dulu. Meskipun Ruby gelisah dengan lingkungan yang barunya, namun teman-temannya cukup menyambutnya. Sepulang sekolah mereka mendapatkan hadiah. Red mendapatkan PlayStation sedangkan Ruby mendapat baju baru. Nyonya Glass ternyata menguping pembicaraan telepon dengan teman lamanya dan memarahinya karena tidak mau bergabung dengan teman-teman barunya di sekolahnya yang baru. Ruby menyadari kalau ternyata Nyonya Glass suka menguping pembicaraan orang lain. Malam itu dia terbangun karena bermimpi tentang ibunya. Akhirnya ia memutuskan untuk berenang dan terkejut dengan kehadiran Tuan Glass yang mendadak, memberinya sebuah handuk dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Nyonya Glass memergokinya ketika sedang mencuri obat dari lemari. Namun Ruby beralasan kalau dia sedang menstruasi dan mencari obat. Nyonya Glass kemudian mengajaknya ke lemari obat di kamarnya dan memberikan salah satu pil kepada Ruby. Sekilas Ruby melihat ada banyak sekali obat-obatan di dalam lemari Nyonya Glass. Malam itu Ruby mendengar pasangan suami istri itu bertengkar.
Besok malamnya, Tuan Glass mengajak Ruby makan malam berdua dan mengenang perkenalan mereka ketika masih bertetangga di kota kelahiran Ruby. Tuan Glass menceritakan bagaimana tidak bahagianya kehidupan pernikahannya dengan Erin. Ruby merasa canggung mengajaknya pulang karena sudah terlalu malam. Saat perjalanan pulang, Tuan Glass menyetir dengan ugal-ugalan, dan ketika Ruby mengira dia akan melecehkannya, ternyata Terry hanya memasangkan sabuk pengaman saja. Sampai di rumah, Ruby melihat Nyonya Glass pingsan sambil memakai obat-obatan. Dengan berbagai kejadian yang ia alami, Ruby merasa kalau mereka tidak cocok tinggal di sana. Dia kemudian menemui Alvin dan menceritakan ketidaknyamannya tinggal di rumah itu. Dia bertanya apakah orang tuanya tidak memberikan pilihan rumah lain selain rumah dari keluarga Glass. Namun Alvin ternyata tidak bisa membantu karena ternyata dia malah menyuruh mereka untuk bertahan di sana. Karena jika tidak, mereka terpaksa harus diurus oleh negara. Namun akhirnya Alvin berkata akan mencoba untuk membantu. Dia juga memberitahu kepada Ruby kalau warisan mereka mencapai 4 juta dolar. Saat makan malam, pasangan suami istri itu bicara kepada Ruby dan menjelaskan jikalau Nyonya Glass tidak sedang memakai narkoba malam itu. Namun karena dia menderita diabetes. Dan Tuan Glass tidak bermaksud membuatnya tidak nyaman dan mereka meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya, Vicky terlambat menjemputnya sepulang sekolah. Akhirnya Ruby berjalan kaki dan mampir ke kantor Terry untuk pulang bersama. Dia disuruh menunggu sebentar dan tanpa sengaja mendengar kalau Terry sepertinya sedang terlilit utang dengan orang yang berbahaya, dan dia mendapat ancaman di kantornya sendiri. Terry memiliki perusahaan yang menyewakan mobil, dan dia melihat mobil yang dipakai orang tuanya ketika kecelakaan. Di perjalanan pulang, Terry mengatakan kalau dia telah memecat Vicky karena mengantarkan Ruby keluar kota tanpa seizin mereka. Ruby heran bagaimana mereka bisa mengetahui hal itu. Ruby yang sudah merasa curiga mulai mengantisipasi. Dia berhasil mengetahui nomor kode alarm untuk pintu rumah, lalu mencari tahu tentang kecelakaan orang tuanya. Dia membaca kalau mereka tewas di dalam mobil BMW. Ruby heran karena mobil orang tuanya ada di sana dan mengirim email ke Alvin untuk menanyakan hal itu. Malam itu Ruby ketiduran dan tidak sempat menyelesaikan tugas esainya. Ketika ia terbangun, dia melihat kalau tugasnya sudah diselesaikan oleh Terry. Siang itu, Nancy, seorang petugas sosial, menemuinya di sekolah dan mengatakan akan membantu masalahnya. Ruby yang merasa serba salah tidak bisa berbuat apa-apa. Nancy kemudian datang ke rumah keluarga Glass dan menemukan kebalikan dari semua yang sudah Ruby katakan. Pasangan suami istri itu kemudian mengatakan kepada Nancy bahwa masing-masing anak memiliki kamarnya sendiri. Nancy kemudian memeriksa lemari obat dan menemukan hanya sedikit obat di dalamnya, termasuk obat diabetes yang diakui sebagai milik Erin. Nancy juga menemui Ruby dan Reed untuk bertingkah seakan belum pernah bertemu. Ketika mereka mengantarkan Nancy, tanpa sengaja Ruby menemukan surat-surat yang ditujukan untuk Ruby di tempat sampah, termasuk kartu pos dari paman Jack. Ruby berhasil merobek bagian alamatnya dan menyimpannya. Malam itu Ruby tidur di kamar sendiri, namun menyadari kalau jaringan internetnya telah diputus dan dia tidak bisa berkomunikasi diam-diam lagi dengan Alvin. Malam itu Terry kembali mendapat ancaman dari mafia yang memberinya hutang. Ruby mendengar dan mengetahui kalau Terry ternyata berniat mengambil harta warisan mereka untuk melunasi hutangnya. Ruby berhasil menyimpan nomor itu dan bisa menghubunginya lagi sewaktu-waktu. Di sekolahan, Ruby mendapat teguran keras karena ternyata isai yang dikerjakan Terry untuknya kemarin adalah jiplakan. Ruby tidak bisa mengatakan kalau bukan dia yang mengerjakan isai itu. Akhirnya hanya bisa menerima hukuman. Saat kembali ke rumah, Terry dan Ruby bertengkar, dan Ruby memutuskan untuk melakukan sesuatu agar bisa lepas dari keluarga itu. Ia kemudian mencoba menelepon paman Jack, namun ia sedang tidak ada di rumah. Dia mencuri kunci mobil Terry dan mengajak Reed untuk melarikan diri malam itu. Dia menipunya dengan mengatakan akan ada pembagian video game malam itu, dan mereka akan ke sana. Dengan mengendarai mobil milik Terry, mereka menerobos gerbang depan. Dan di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh polisi yang meminta untuk menunjukkan SIM dan STNK dari mobil tersebut. Mereka menyadari kalau pasangan suami istri itu telah berhasil menyusul.
Kemudian Erin membawa Reed pindah ke mobilnya, sementara Terry mengemudikan mobil yang dibawa oleh Ruby. Terry menyalahkan Ruby dan mengatakan kalau orang tuanya mabuk-mabukan karena sikap Ruby yang liar dan membangkang. Dia juga mengancam agar Ruby tidak macam-macam. Ruby kemudian mencoba melarikan diri namun gagal. Terry menamparnya dan Erin mencuntiknya hingga pingsan. Terry kembali mendapat ancaman malam itu dan terpaksa pergi ke bank dan mencoba mencairkan warisan Ruby dan Reed, namun ditolak. Terry dan Erin bertengkar malam itu. Erin menyalahkan Terry karena meminjam uang dari Lintah Darat, sementara Terry menyalahkan Erin karena memakai obat-obatan terlarang. Erin yang depresi akhirnya bunuh diri karena overdosis sambil menonton video masa kecil Ruby. Sambil terhuyung-huyung, dia berjalan menuju kamar Ruby dan memeluknya. Ruby menemukan Erin tewas di sampingnya keesokan paginya. Terry yang melihat mayat Erin langsung mencari Ruby dan Reed, namun mereka bersembunyi. Ruby berhasil menelepon Lintah Darat kemarin dengan menyamar sebagai Erin dan menyuruh mereka datang untuk mengambil uangnya. Namun Terry berhasil menangkap mereka berdua dan mengurungnya di basement. Ruby menemukan lubang ventilasi dan mencoba membukanya untuk bisa melarikan diri. Terry yang kelelahan akhirnya tertidur, tepat ketika mereka berhasil keluar dari lubang ventilasi. Reed lalu masuk ke kamar untuk mencuri kunci mobil dari tangan Terry yang tertidur karena mabuk. Terry terbangun karena Alvin datang. Dia menanyakan di mana Erin. Terry bilang bahwa ia sedang sakit dan anak-anak sedang kursus piano. Bersamaan dengan itu, Lintah Darat yang ditelepon Ruby datang untuk menagih hutangnya kepada Terry yang kebingungan. Mereka membunuh Alvin karena mencoba pergi dari sana. Lintah Darat itu membawa mobil Terry dan menyandra Terry, sementara membungkam mulutnya dengan plester. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengetahui kalau Ruby telah merusak remnya dan melubangi tangkinya. Mobil mereka terguling menabrak pembatas jalan. Ruby dan Reed berjalan kaki meninggalkan rumah itu dan bertemu dengan mobil patroli polisi di jalan. Mereka mendapat tumpangan keluar kota. Dalam perjalanan mereka melihat mobil Terry yang terguling menabrak pembatas jalan. Polisi itu kemudian keluar untuk mengecek dan menyuruh Ruby dan Reed untuk menunggu di dalam mobil. Ternyata Terry berhasil selamat dari kecelakaan itu dan memukul si polisi. Dia menuju ke mobil polisi tempat Ruby dan Reed menunggu sambil membawa pistol yang diambilnya dari polisi tadi. Namun Ruby mengemudikan mobil polisi itu dan menabrak Terry hingga tewas. Di adegan akhir ditunjukkan kalau mereka berdua ziarah ke makam orang tuanya bersama dengan Paman Jack. Mereka akhirnya diasuh oleh Paman Jack dan tinggal di rumahnya. Dan film pun usai. Sekian alur cerita dari film yang kita bahas kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.